Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok geothermal yang terdiri dari Diva Rakaswarani, saya sendiri Falafikal Tukansina, Faris Ramadan Ponto, William Yohanes, serta Sarul Aziz Syawaludin. Di sini kami akan menjelaskan tentang geothermal, di mana kita akan mempresentasikan 4 poin, yaitu yang pertama itu apa itu geothermal, yang kedua proses pembentukannya, yang ketiga pengolahan geothermal, serta yang terakhir adalah dampak dari geothermal. Pada poin pertama saya akan menjelaskan apa itu geothermal. Jadi apa itu geothermal? Geothermal berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang memiliki arti bumi, serta thermal yang memiliki arti panas. Dan apabila digabungkan menjadi geothermal. Geothermal sendiri dalam bahasa Indonesia yang memiliki artian yaitu panas bumi. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Syarul Aziz Syawaludin. Selanjutnya ada proses terbentuknya geotermal. Panas bumi terbentuk akibat adanya proses lempeng tektonik. Tumbukan antar lempeng ini akan mengakibatkan terjadinya energi panas bumi. Secara prinsip proses fisika terjadi pada terbentuknya panas bumi, yaitu adanya proses perpindahan panas dari sumber panas di inti bumi ke lapisan sekelilingnya, baik secara konveksi maupun konduksi. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Faris Ramadan Ponto. Yang ketiga ada pengolahan geotermal. Proses terbentuknya energi panas bumi sangat berkaitan dengan teori tektonik lempeng, yaitu teori yang menjelaskan mengenai fenomena-fenomena alam yang terjadi seperti gempa bumi, terbentuknya pegunungan, lipatan, palung, dan juga proses vulkanisme, yaitu proses yang berkaitan langsung dengan geotermal. Pada proses pembentukan geothermal, gas akan memanaskan air yang akan menjalankan turbin untuk memberikan gaya gesek yang akan menghasilkan listrik dan akan disalurkan menuju rumah-rumah masyarakat. Dan selanjutnya, di slide selanjutnya akan dijelaskan dengan William Yohanes beserta Diva Rakaswardani. Pemanfaatan energi geotermal ini sendiri memiliki dampak positif dan negatif. Berikut kita lihat dampak positif dari pemanfaatan energi geotermal. Yang pertama, energi panas bumi yang digunakan ini merupakan energi yang terbarukan dan juga memiliki tingkat emisi karbon yang rendah. Dan juga PLTP di sini tidak membutuhkan energi fosil untuk membangkitkan listrik dan juga membutuhkan modal awal dan lahan yang lebih kecil bila dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga angin dan surya. Selanjutnya ada dampak negatif pemanfaatan energi geotermal. Yang pertama ada dampak terhadap ekologi, yang kedua ada dampak terhadap ekonomi, yang ketiga ada dampak terhadap sosial. Yang pertama, dampak terhadap ekologi antara lain berkurangnya sumber mata air, kerusakan lahan pertanian, dan tanaman pertanian perkebunan yang perlahan mati, gagal panen, dan rusak. Yang kedua ada dampak ekonomi. Antara lain masyarakat yang sebagian besar adalah petani, pendapatannya menurun karena hasil panennya mengalami penurunan. Atap-atap seng rumah warga mengalami kerusakan atau keropos dan sering diganti 2 tahun sekali. Yang terakhir ada dampak sosial, antara lain meningkatnya penyakit ispa dan kulit yang dialami oleh masyarakat, dan pencemaran suara atau bising akibat boran sumur. Oke, ini ada beberapa referensi yang mungkin dapat membantu para kawan-kawan untuk pengecekan kembali. Kurang lebihnya terima kasih. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.